Selamat pagi semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Nada Safa dengan NIM 22411111006. Di sini saya akan memaparkan materi semantik. Baik, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa tataran ilmu linguistik itu ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Nah, jadi ilmu semantik itu apa sih? Ilmu semantik itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Jadi, kalau lebih singkatnya, ilmu semantik itu adalah ilmu yang mempelajari makna atau arti. Nah, ini semantik menurut para ahli nih, menurut Krida Laksana pada tahun 1993, yaitu di halaman 193 sampai 194. Semantik itu adalah bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga struktur makna suara bicara. Kemudian menurut Keraf di tahun 1982, semantik adalah bagian dari tata bahasa yang meneliti makna dalam bahasa tertentu. Kemudian kita masuk ke sejarah semantik. Aristoteles sebagai pemikir Yunani yang hidup pada masa tersebut, pemikir pertama yang menggunakan istilah makna lewat batasan pengertian kata yang menurut Aristoteles adalah satuan terkecil yang mengandung makna. Dalam hal ini Aristoteles juga telah mengungkapkan bahwa makna itu dapat dibedakan antara makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom serta makna kata yang hadir akibat terjadinya hubungan gramatikal. Kemudian kita masuk ke aspek makna. Aspek makna menurut Palmer pada tahun 1976 yaitu terbagi 4. Yang pertama aspek makna pengertian, yang kedua aspek makna perasaan, yang ketiga aspek makna nada, dan yang keempat ada aspek nada tujuan. Nah, di aspek makna yang pertama, aspek makna pengertian ini disebut juga dengan tema, yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud dalam sebuah pembicara. Tema yang dibicarakan ini mencakup pemahaman atau makna yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Kemudian yang kedua ada aspek makna perasaan. Aspek makna perasaan ini berhubungan dengan sikap pembicara dan situasi pembicaraan. Aspek nada ini sikap pembicara terhadap kawan bicara yang dapat mencerminkan perasaan atau intensi tertentu, misalkan dengan nada yang ramah atau serius atau marah. Kemudian aspek yang keempat yaitu aspek tujuan. Setiap komunikasi pasti kita mempunyai tujuan yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi aspek tujuan ini itu berhubungan dengan maksud atau keinginan pembicara saat menyampaikan pesan tersebut. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke medan makna dan komponen makna. Nah, apa sih medan makna itu dan apa komponen makna itu? Medan makna itu adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Misalnya nama-nama warna, nama-nama hewan, nama-nama perkerabatan itu menurut Chair di tahun 1094 pada halaman 315 sampai 316. Nah, jadi maksud dari pendapat si Chair tersebut itu medan makna itu merujuk pada sekumpulan unsur leksikal yang maknanya saling terkait dan menggambarkan bagian dari budaya atau realitas tertentu. Kalau komponen makna menurut Chair pada tahun 1994 di halaman 318, komponen makna sama halnya dengan medan makna. Setiap kata, leksem atau butir leksikal tentu mempunyai makna. Makna yang dimiliki oleh setiap kata, leksem atau butir leksikal itu terdiri dari sejumlah komponen. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan komponen makna. Jadi, artinya komponen makna adalah bagian-bagian yang membentuk makna dari setiap kata atau leksem. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke relasi makna. Relasi makna itu apa sih? Relasi makna itu adalah hubungan semantik yang terdapat antara satu satuan bahasa dengan satu satuan bahasa lainnya. Hubungan-hubungan relasi makna ini dapat menyatakan kesamaan makna yang disebut sinonimi, antonimi, polisemi, hiponimi, dan homonimi.
Nah, jadi di sini kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu sinonimi, antonimi, polisemi, hiponimi, dan homonimi. Nah, jadi yang pertama itu ada sinonimi. Sinonimi itu adalah hubungan dua kata dengan makna yang mirip atau sama. Contohnya yaitu bahagia dan senang. Nah, bahagia dan senang ini kan memiliki arti yang sama, yaitu merasakan kebahagiaan. Itu. Kemudian yang kedua ada antonimi. Antonimi ini adalah hubungan dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Contohnya besar dan kecil. Itu kan mereka berdua itu kan mempunyai makna yang berbeda. Besar memiliki makna besar dan kecil memiliki makna yang kecil. Jadi dua kata itu memiliki makna yang berbeda. Kemudian ada polisemi. Polisemi ini dia banyak makna yang saling berkaitan. Contohnya kepala. Kepala itu bisa kita artikan kepala bagian tubuh, bisa kita artikan sebagai pemimpin. Kemudian yang keempat ada hiponimi. Hiponimi itu dia kata yang lebih spesifik dari kata umumnya. Contohnya yaitu mawar. Mawar ini kan dia bunga, tetapi kita lebih spesifikkan lagi menjadi bunga mawar. Itu bunga kan banyak jenisnya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada homonimi. Homonimi itu satu kata dengan makna berbeda, ejaannya sama, dan bunyinya juga sama. Contohnya yaitu bisa. Bisa itu artinya ada racun, dan bisa itu artinya ada dapat. Jadi dia itu maknanya itu berbeda, tapi ejaan atau bunyinya itu sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke ragam-ragam makna. Ragam-ragam makna ini bisa kita sebut tipe-tipe makna, bisa juga kita sebut jenis-jenis makna. Jadi di dalam ragam makna ini ada apa aja? Di dalam ragam makna ini ada makna leksikal, makna gramatikal, makna denotatif, makna konotatif, makna konseptual, makna asosiatif, makna kata, makna istilah, makna lugas, dan makna kias. Nah, jadi kita masuk yang ke pertama, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal ini adalah makna asli sesuai kamus. Dia belum mengalami afiksasi, dia masih murni, belum ada imbuhan. Kemudian kalau makna gramatikal yaitu sebaliknya, makna yang berasal dari imbuhan dan pastinya sudah mengalami afiksasi. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif ini adalah makna yang sebenar-benarnya. Contohnya yaitu rumah. Rumah itu makna yang sebenarnya kan tempat tinggal secara fisik dan secara nyata, secara bangunan, seperti itu. Kemudian kalau makna konotatifnya itu yaitu makna kiasan. Makna kiasannya ini kita ambil contohnya sama saja, yaitu rumah. Jadi kalau makna kiasannya itu tempat perlindungan, tempat kasih sayang, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual itu adalah makna dasar yang logis. Contohnya yaitu kita ambil air. Air itu kan makna logisnya cairan tidak berwarna dan cairan tidak berbau. Jadi kalau makna asosiatifnya yaitu makna tambahan sesuai budaya. Contohnya air. Air itu kan kalau kita artikan di arti asosiatif itu bisa mengasosiasikan dengan ketenangan atau kesegaran. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu makna kata dan makna istilah. Makna kata ini makna yang secara umum. Contohnya yaitu mobil. Mobil secara umumnya kan kendaraan bermotor yang digunakan untuk transportasi. Kemudian makna istilahnya itu makna khusus di bidang tertentu. Contohnya kita ambil mobil listrik. Istilah khususnya ini merujuk pada jenis kendaraan yang menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penggeraknya, bukan untuk bahan bakarnya. Cukup sekian yang bisa dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.